Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Renungan saat ini akan dituntun dengan tema nafas hidup. Proses penciptaan manusia memiliki perbedaan dengan ciptaan lainnya. Manusia bagaikan dunia kecil yang terdiri atas langit dan bumi, jiwa dan tubuh. Di sini kita melihat uraian tentang asal mula dan penyatuan keduanya. Manusia dibentuk dari debu tanah, sesuatu yang sudah ada di dalam bumi. Bahan yang digunakan Allah dalam membentuk manusia hanyalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan, sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Seperti halnya bila kita melihat patung yang berbentuk manusia, demikian pula awalnya manusia hanya benda mati karena bahan yang digunakan juga benda mati. Akan tetapi sangat menarik bahwa benda mati itu menjadi hidup oleh karena Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan saat itulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus, berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya. Allah secara khusus memberikan hidup dan nafas kepada manusia pertama. Ini menunjukkan bahwa hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lain daripada bentuk kehidupan lain, dan bahwa ada hubungan unik antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Ini juga jawaban dari Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menghembuskan nafas hidup. Kata menghembuskan dapat dimaknai bahwa ada sesuatu yang keluar dari Allah dan masuk ke dalam manusia. Inilah mengapa ada hubungan yang unik antara Allah dan manusia. Ada bagian dari Allah yang juga ada di dalam diri manusia. Nafas hidup itulah yang menjadikan manusia atau benda mati waktu itu kemudian memiliki kehidupan. Serupa dengan Allah bukan berarti bahwa Allah juga seperti Adam yang memiliki darah dan daging, karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa Allah itu roh. Roh, nafas hidup, inilah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga kita mengetahui adanya kehidupan kekal dan mati kekal. Sedangkan gambar Allah menunjukkan pada bagian non-material dari manusia. Hal ini membedakan manusia dari binatang dan menjadikan manusia mampu mengemban kekuasaan di bumi seperti yang sudah Allah rencanakan pada Kejadian 1 ayat 28. Gambar ini termasuk dalam hal mental, moral, dan sosial. Secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak, bisa menggunakan pikiran, memiliki kehendak bebas, atau lebih dikenal dengan akal budi. Secara moral, manusia juga diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna atau suci dalam keadaan yang sangat baik. Manusia memiliki hati nurani atau kompas moral
Secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu, menjalin relasi antara manusia dengan Allah. Dari perenungan ini, marilah kita kembali merenungi nafas hidup yang sudah Allah berikan bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Sudahkah kita menggunakan nafas hidup ini sesuai dengan rupa dan gambar Allah? Amin. Sampai jumpa di renungan hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.